Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita masuk sesi yang ketiga. Tadi di sesi yang kedua ada sedikit trouble, sedikit kesalahan teknis. Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman. Ya, sebelumnya kita buka dengan basmalah bersama. Semoga Allah ridhoi apa yang kita pelajari nanti di sesi yang ketiga. Ya, semoga Allah lancarkan hingga akhir sesi nanti. Mari kita buka dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Teman-teman, tadi kita sudah banyak belajar dari sesi yang pertama sampai sesi yang terakhir ya. Sesi yang kedua tadi. Nah, sesi yang kedua tadi kita membahas bahwa energi ini sifatnya adalah mengalir, menular, dan menyebar. Artinya bahwa ketika kita berada di energi yang positif, maka bismillah teman-teman, disitulah Allah akan menggerakkan alam semesta untuk segala sesuatu untuk membantumu merubah apa yang ada di luar. Nah, sesi yang ketiga ini kita masuk di sesi yang sudah masuk ke energi nol, teman-teman ya. Ini kita udah mulai masuk terkait dengan energi nol itu sendiri, teman-teman. Nah, apa sih energi nol? Ini ada satu video ya yang sekilas menggambarkan tentang terkait energi nol. Nah, teman-teman nanti bisa simak dan hayati terkait energi nol ini. We realized that empty space is not empty at all. It is actual substance unto itself. Energi nol ini, We call this property of space the quantum foam, a sea of probability from which virtual particles manifest and froth. Because of this, empty space actually has measurable energy. This is called the zero-point energy, and it sheds some additional light on the third law of bahkan termasuk diri kita yang merupakan mikrokosmos ayat Konia Sogiro ini juga bagian dari energi. Ya, jadi yang dimaksud energi nol ini bukan berarti tidak ada. Artinya bahwa di dalam ruang kosong ini teman-teman di dalamnya adalah energi atau energi kuanta, energi kuantum. Nah, kenapa disebut nol? Karena secara sistematik, teman-teman, sebuah benda dikatakan tidak wujud pada saat tidak lagi terjadi hukum gravitasi di bumi terhadapnya. Maka dalam satuan angka nilainya adalah nol. Artinya ketika kita berada di posisi ini, teman-teman, di sini terjadi yang namanya satu keseimbangan. Di saat kita berada di titik nol inilah orang itu meninggi sekaligus merendah, kuat sekaligus adil, berkuasa sekaligus pemaaf, kaya sekaligus dermawan. Artinya bahwa semakin kita meninggi, semakin kita merendah, semakin kita kuat, semakin kita berusaha untuk adil. Gitu. Semakin kita berkuasa, ya kita diberikan satu kekuasaan. Gitu. Justru disitulah teman-teman kita memiliki jiwa pemaaf. Ya. Semakin kita kaya, semakin kita dermawan. Inilah energi keseimbangan, ya teman-teman. Disitulah secara matematik disebut yang namanya satuannya adalah nol. Ya. Nah, dasar energi nol adalah didasarkan pada bahwa oke, saya ini dulu ya, saya udah sambut. Oke, teman-teman. Jadi dasarnya adalah pada secara kuantum, ya di kuantum ini secara energi kita ini terhubung satu sama lain tanpa jarak dan waktu. Ya, tadi udah kita bahas bahwa di alam semesta ini adalah ada satu mekanisme bahwa kita ini adalah satu dan aku dan kamu adalah bentuk yang berbeda. Karena memang kita ini satu utuh tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya, teman-teman. Maka disitulah terjadi yang namanya keterhubungan, interconnectedness mechanism. Ya, di alam kuantum ini, bahkan beberapa alumni SNP ya teman-teman seringkali terkoneksi dengan saya itu di alam kuantum ya. Jadi banyak teman-teman alumni di situ
mereka merasakan kehadiran saya teman-teman di energi kuantum, dan itu pun juga mereka yang cerita secara langsung. Artinya bahwa di dunia energi ini teman-teman kita tidak mengenal yang namanya apa ya tadi hukum jarak, hukum ruang gitu, tapi semuanya benar-benar satu terhubung dan tak terpisahkan ya. Maka dari sinilah bisa kita simpulkan bahwa energi nol ini adalah sebuah proses pelepasan energi racun dalam diri. Artinya bisa disebut ini proses tazkiyatun nafsi ya. Sehingga apa? Sehingga yang muncul adalah nilai-nilai iya dalam diri kita, teman-teman. Jadi perilaku kita itu akhlaknya. Akhirnya ketika jiwa kita ini benar-benar kita murnikan, racun-racun yang mengendap dalam ruang batin ini kita nolkan, kita bersihkan, kita tasfiyah, maka disitulah akan hadir gagasan, kata, perilaku, pikiran, perasaan yang selaras dengan kehendaknya. Maka kata Nabi itu kan kita diminta dalam hadis diskusinya bahwa berakhlaklah layaknya akhlak Allah. Ya artinya apa? Pikiran kita, gitu. Perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita itu selaras dengan kehendaknya, teman-teman. Dan itu bisa kita lakukan ketika jiwa kita benar-benar bersih, ya benar-benar nol dari segala racun, dari segala ilah, dari segala ego, dari segala penyakit hati. Ya. Maka titik nol ini adalah sebuah kondisi saat kita menjadi bersih, ya, di mana segala sesuatu berjalan dengan sempurna. Ini adalah kondisi di mana kita benar-benar dekat dengan Allah. Maka dalam berbagai kisah spiritual ini disebut dengan yang namanya kondisi layaknya kita di surga. Bahkan kita akan merasakan satu kenikmatan melihat surga ketika kita benar-benar berada di titik nol ini. Nah, terkait dengan titik nol ini adalah levelnya adalah level tertinggi, teman-teman. Ya, kalau kita lihat dari map of consciousness Hawking, ya titik nol ini adalah titik tertinggi. Titik tertinggi karena apa? Kenapa titik tertinggi? Karena kita dekat dengan Sang Maha Tinggi, yaitu Allah. Ya, maka sujud itu adalah simbol Simbol nol, teman-teman. Titik terendah kita. Nol ini adalah titik terendah kita, tapi justru disitulah titik terdekat kita dengan Allah. Ya, maka semakin kita nol, maka disitulah maka kita akan dekat dengan yang Maha Tinggi. Maka kalau kita lihat level energi nol ini adalah 700 sampai 1000. Ya. Nih, jadi tadi kalau kita belajar, kita kupas terkait apa, teman-teman? Nah, ya tadi kita belajar terkait dengan map of consciousness bahwa, yang dimaksud dengan energi nol ini adalah ketika kita mengalami satu pencerahan, ya, enlightenment ini pencerahan, yaitu merasakan satu proses kesadaran akan hadirnya Allah. Jadi benar-benar mengalami satu musyahadah, penyaksian. Jadi hijab-hijab itu terlepaskan, teman-teman, sehingga yang hadir hanyalah Allah. Nah, sumber energi adalah Allah, ya. Jadi ketika kita berada di titik nol, kita menyadari betul bahwa sumber energi adalah Allah. Jadi Allah ini adalah sumber dari segala sumber energi alam semesta, energi atom, bahkan energi spiritual, teman-teman. Maka ketika kita dekat dengan Allah, maka kita akan punya yang namanya energi setia, yaitu semangat tiada akhir. Ketika jiwa kita benar-benar terkoneksi dengan Allah. Dan prinsip energi nol adalah bagaimana kita selalu berupaya untuk selalu membersihkan diri kita dari ego, dari keinginan, dari kehendak dan kepentingan pribadi, serta siap dan rela menjadi pelayannya untuk melayani sesama dengan menebar cinta dan kasih ke seluruh alam semesta. Inilah ibadur rahman. Manifestasi dari kita benar-benar energi nol adalah kita selaras dengan kehendaknya. Pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita itu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Dan wujud nyatanya adalah kita selalu menebarkan cinta dan kasih, ya, menjadi kepanjangan tangannya untuk melayani sesama. Maka teman-teman, pentingnya kita benar-benar menjadikan aplikasi dalam kehidupan kita ini adalah zero being. Karena semakin nol itu, ketika kita semakin nol, kita akan semakin berisi, dan semakin berisi kita harus semakin nol. Artinya semakin Allah,
semakin kita benar-benar merendahkan hati kita, maka Allah akan semakin mengangkat derajat kita. Semakin Allah angkat derajat kita, maka semakin kita harus sadar bahwa kita ini nol di hadapan Allah. Semakin kita nol, maka semakin Allah kayakan kita. Semakin kita kaya, harusnya kita semakin tunduk ya, semakin nol, semakin berbagi, semakin dermawan. Maksudnya seperti itu, teman-teman. Ya, semakin kita semakin nol, maka Allah akan semakin pandaikan kita. Nah, semakin Allah pandaikan kita, semakin berisi, maka kita harus semakin semakin sadar bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Maka semakin nol, semakin berisi, semakin berisi harusnya semakin. Ya, maka datangilah Allah dengan kefakiran, maka disitulah Allah akan mengkayakan kita. Datangilah kita dengan segelambaan kita, maka Allah akan menguatkan kita, teman-teman, di hadapan dunia. Ya, inilah ketika kita benar-benar menjadi zero being. Zero being artinya sudah menjadi laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak hanya sebatas teori, tidak hanya sebatas di lisan, tapi benar-benar sudah menjadi laku. Ya, menjadi laku. Being ini menjadi laku kalau orang Jawa bilang. Artinya terwujud dalam perilaku kita dalam sehari-hari. Ya. Nah, kira-kira apa yang kita dapatkan di dunia ini, teman-teman? Ya. Maka dengan kehendaknya semua yang kita mau, semua yang kita inginkan, maka Allah akan hadirkan dengan syarat kita ini benar-benar berada di titik nol. Artinya bahwa Allah itu dalam tanda kutip akan bekerja menyelesaikan masalah kita, memenuhi segala kebutuhan kita di saat kita benar-benar nol. Ya, di saat kita benar-benar jiwa kita murni, batin kita murni, total pasrah kepadanya. Tidak ada selain Allah dalam ruang batin kita. Maka disitulah Allah akan menyelesaikan masalah kita, Allah akan memenuhi segala kebutuhan kita tanpa kita meminta sekalipun, teman-teman. Dan ini juga selaras dengan risetnya, ya, penelitiannya Hawking, teman-teman. Jadi ketika kita berada di titik nol, ya tadi level nol itu kan 700, energinya itu 700 sampai 1000, teman-teman. Ya, maka orang itu akan tidak akan menjadi orang pengangguran, teman-teman. Maka ketika kita benar-benar bertakwa, pasti ya Allah akan hadirkan rezeki yang berkah berlimpah. Ya, nol. Jadi tidak mungkin orang itu nganggur itu. Pasti ya Allah akan hadirkan rezeki. Ya. Bahkan mustahil miskin. Ya, bahasa saya mustahil miskin ketika kita benar-benar bahkan ini di minimal teman-teman kita di level cinta. Ya, apalagi kita di level pencerahan. Mustahil miskin. Ya. Kalau ada orang mengaku berspiritual tapi masih bermasalah dalam finansialnya, maka di sini gitu. Artinya perlu diperbaiki lagi gitu dengan kualitas kesadarannya. Ya, kualitas kesadarannya. Karena indikasi kalau kita benar-benar berada di titik nol, ya minimal di level cinta, teman-teman. Kita akan merasakan yang namanya kebahagiaan 100%. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Ya. Dan nol kriminal. Tadi orang akan selalu berada di jalan yang lurus, ya meskipun tidak ada yang melihat, karena dia menyadari betul Allah Maha mengawasi, Allah Maha melihat, Allah Maha membersamai. Ketika kita benar-benar berada di titik nol, teman-teman, ya, jadi tidak mungkin nganggur, tidak mungkin miskin, itu teman-teman, ya selalu bahagia, itu bahkan selalu berada di jalan yang benar. Ketika kita berada di titik nol. Dan inilah janjinya, teman-teman, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat At-Talaq ayat 2-3. Yang ini dikenal dengan ayat 1000 dinar. Ya, ayat 1000 dinar. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Maka cek, kalau hari ini kok kita belum bisa keluar dari masalah kita, bisa jadi kita masih terjebak pada level fujur. Kita benar-benar belum bertakwa. Kita benar-benar belum menyadari kehadiran kepada Allah. Jiwa kita belum benar-benar terhubung dengan Allah. Ya. Kalau kita belum terhubung dengan Allah, tandanya kita benar-benar belum nol, teman-teman. Dan ketika kita benar-benar bertakwa, kata Allah, Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka. Allah akan memberikan surprise, memberikan kejutan-kejutan yang di situ membuat kita semakin mesra, semakin cinta, semakin dekat dengan Allah. Dan barang siapa yang bertawakal ya, kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Jadi bentuk ketakwaan kita adalah, bentuk keenolan kita adalah kita total pasrah kepada kehendaknya.
Ya, total pasrah kepadanya. Maka apa? Cukup Allah saja. Maka disitulah Allah akan mencukupi segala kebutuhannya. Maka sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, maka Allah akan adakan yang tidak ada menjadi ada. Di saat kita benar-benar nol. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kecil menjadi besar. Ketika kita benar-benar bertawakal, total pasrah kepada kehendaknya. Maka ini dikenal dengan ayat 1000 dinar, teman-teman. Ya, maka di saat kita benar-benar mengaplikasikan, tidak hanya sekedar dibaca, tidak hanya sekedar di lisan, tidak hanya sekedar dijadikan dzikir, teman-teman, tapi benar-benar kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Allah akan hadirkan 1000 dinar. Ya, 1000 dinar ini apa? Satu gambaran saking banyaknya rezeki yang Allah gelontorkan ke kita, yang nantinya Allah akan hadirkan ke kita tanpa kita memintanya. Syaratnya apa? Nol. Ya, syaratnya nol, murni. Teman-teman, ya tidak ada modus, benar-benar murni. Kita melakukan apapun nol, murni hanya untuk Allah, bukan yang lain. Maka disitulah Allah akan hadirkan 1000 dinar. Ini 1000 dinar itu maksudnya ya kalau kayak di Semarang itu kan, misalnya apa? Lawang Sewu ya, 1000 pintu itu. Karena saking banyaknya pintu. Jadi kalau orang-orang Jawa, orang Indonesia itu kan menyebut sesuatu yang banyak itu karena saking banyaknya disebut 1000 gitu. Kayak Lawang Sewu gitu, 1001 kisah gitu, karena saking banyaknya. Nah, ayat ini dikenal dengan ayat 1000 dinar, teman-teman. Dan Allah akan hadirkan rezeki yang berkah berlimpah. Syaratnya tadi di saat kita benar-benar di level takwa, bukan di level fujur. Nah, kalau ada orang hartanya berlimpah, sedangkan dia berada di level fujur, maka harus hati-hati. Ya, kalau ada orang yang hartanya berlimpah, ya, tapi apa perilakunya dia sehari-harinya itu mengedepankan ego, nafsu, mementingkan dirinya sendiri, gitu, berada level fujur, maka harus hati-hati. Karena itulah istidras. Pasti ujung-ujungnya akan hancur. Ya, pasti ujungnya akan hancur, teman-teman. Tapi kalau kita benar-benar bertakwa, pasti Allah akan bukakan jalan kemudahan, jalan kebaikan, ya, jalan keberkahan, jalan keberlimpahan. Gitu. Kalau kita benar-benar bertakwa. Dan ini janjinya, teman-teman. Dan ini janjinya. Janji Allah itu pasti. Ya, janji Allah itu pasti. Ya. Maka apa? Tidak perlu dikhawatirkan, tidak perlu diragukan. Ketika kita benar-benar bertakwa, mewakafkan harta dan diri kita itu di jalan Allah. Maka Allah akan menggerakkan alam semesta dengan segala isinya untuk mewujudkan, untuk membantu apa yang kita kehendaki. Ya, bismillah dengan kehendaknya, teman-teman. Maka yang perlu kita ingat adalah jika kita tidak merasa nol di hadapan Allah, niscaya kita akan dipaksa nol untuk menyadari kuasanya. Ya, ini yang saya rasakan, teman-teman. Ya, ketika kita tidak menyadari betul bahwa kita ini fakir, bahwa kita ini makhluk yang lemah, bahwa kita ini tidak punya apa-apa, bahwa kita ini tidak punya daya upaya di hadapan Allah, maka Allah akan paksa kita menjadi nol sehingga kita sadar ternyata ada zat yang maha kuasa. Ya, teman-teman. Dan ketika kita nunggu dienolkan dulu, maka harga yang kita bayar akan jauh lebih besar. Harga yang kita bayar akan jauh lebih besar, ya. Maka tapi di saat kita benar-benar nol di hadapan Allah, maka Allah akan isi kehidupan kita dengan keberkahan dan keberlimpahan. Ya. Ketika kita datang ke Allah merasa tidak punya apa-apa, ajaibnya, teman-teman, Allah akan hadirkan apa-apa yang belum punya sebelumnya. Ketika kita rendahkan hati kita di hadapan Allah, Allah akan tinggikan diri kita di hadapan dunia. Ketika kita merasa bodoh di hadapan Allah, Allah akan pandaikan kita di hadapan dunia. Ketika kita merasa fakir, ya, merasa tidak berdaya di hadapan Allah, Allah akan membuat kita semakin berdaya di hadapan dunia. Tapi kalau kita tidak merasa nol di hadapan Allah, maka Allah akan paksa kita menjadi nol sehingga kita sadar ada zat yang maha kuasa, yaitu Allah, teman-teman. Kita bisa belajar dari kisah para spiritual zero being, teman-teman ya. Contoh katakanlah misalnya Nabi Yusuf, ya, Nabi Yusuf dan Zulekha. Nah, Zulekha ini kan demen cinta sekali dengan Nabi Yusuf, ya, berusaha memiliki Nabi Yusuf, bahkan sampai-sampai mau memperkosa Nabi Yusuf. Ya. Tapi ketika dia semakin mengejar, semakin ingin memiliki, gitu, teman-teman, justru ya dia tidak mendapatkan cintanya Nabi Yusuf.
Tapi ketika dia nol di hadapan Allah, kembali ke Allah, dekat ke Allah, taat ke Allah, meraih cintanya, maka Allah membuat Nabi Yusuf jatuh cinta kepada Zulekha. Ya otomatis hadir. Ketika kita benar-benar bertakwa, nol di hadapannya, maka otomatis hadir tanpa kita meminta sekalipun. Tapi ego kita yang bicara. Kita ingin merasa memiliki. Justru yang ada semakin jauh. Sama layaknya Nabi Musa dengan Fir'aun. Yang tepatnya adalah ketika bayi Musa. Ya. Bayi Musa ini kan simbol ketidakberdayaan. Ketika beliau dihanyutkan ke sungai. Ya, yang beliau ini benar-benar tidak berdaya. Justru Allah selamatkan. Benar-benar nol, total bergantung ke Allah. Justru Allah selamatkan. Beda dengan Fir'aun. Karena Fir'aun merasa berdaya, merasa kuasa, bahkan mengaku Tuhan. Justru Allah tenggelamkan. Ya, maka sekali lagi, kalau kita tidak merasa nol di hadapan Allah, maka Allah akan paksa kita untuk jadi nol. Sehingga kita sadar ada zat yang maha berdaya, ada zat yang maha kuasa. Dan kalau kita nunggu ditampar, maka harga yang kita bayar akan jauh lebih besar. Dan untung, ya, kalau kita ditampar masih hidup, teman-teman. Tapi kalau sampai wassalam, layaknya Fir'aun, maka kita sudah tidak ada punya kesempatan. Kesadaran kita sudah sia-sia. Ya, maka beruntunglah kita hari ini, Allah masih percaya dengan kita. Bukti Allah masih percaya dengan kita apa? Allah masih memberikan nafas. Artinya Allah ingin ya diri kita memperbaiki kualitas diri kita, kualitas kesadaran kita, teman-teman. Nah, terkait dengan perangkat energi, ya energi ini adalah yaitu ada 3, intention, attention, dan interaction. Intention ini terkait dengan niat. Attention ini perhatian, fokus kita. Ketika kita memberikan intention, niat, kemudian ada apa? Fokus perhatian kita arahkan, maka di situ akan ada interaksi, akan terjadi yang namanya koneksi, teman-teman, hubungan. Yang disitulah jika kita lakukan terus-menerus, energi ini akan merealita, termanifestasi ke dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Maka innamal a'malu binniyat, teman-teman. Jadi perangkat energi atau perangkat kesadaran ini, teman-teman, itu melibatkan intention, niat, dan attention, perhatian. Ketika niat kita pancarkan, maka apa? Di dalam niat ini ada energi. Ya, energi ini memiliki vibrasi yang setiap vibrasi, setiap getaran itu punya frekuensi yang kita pancarkan lewat pikiran, perasaan, dan spiritualitas kita. Maka innamal a'malu binniyat, teman-teman. Kalau saya memaknainya adalah innamal a'malu binniyat. Jadi segala perilaku, segala tindakan itu tergantung dari kesadarannya. Ya, kesadarannya. Niat ini tadi kesadaran. Nah, wa innamal likulli umri'in ma nawa. Jadi setiap orang itu mendapatkan dari apa yang ia sadar. Ya, teman-teman. Ketika kita berada di level takwa, maka disitulah Allah akan hadirkan keberuntungan dan keberuntungan. Tapi ketika kita niatnya, kesadarannya adalah berada di level fujur, maka Allah akan hadirkan kesialan demi kesialan. Ya, karena apa? Pancaran, ya. Ketika sadaran rendah, sehingga energi yang kita pasarkan rendah. Sehingga yang kita tadi ada sesuatu yang rendah, yang bermasalah, yang membuat kita semakin menderita. Beda, kalau niat kita berada di level takwa, kesadaran kita berada di level takwa. Maka energi yang kita pancarkan adalah sesuatu yang positif. Maka tarikannya juga positif, teman-teman. Ya. Maka Allah tegaskan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuatnya untuk hari esok. Ya, memperhatikan. Ini terkait dengan attention, perhatian kita. Nah, selama ini kalau hidup kita bermasalah, bisa jadi teman perhatian kita pada sesuatu yang negatif. Ya, pada sesuatu yang kurang. Kita ingin kaya, ya inginnya kaya, tapi apa? Yang kita fokuskan, yang kita perhatikan adalah kekurangan demi kekurangan. Sehingga apa? Itulah yang nanti yang mewujud ya, yang berkorelasi, yang terkoneksi dengan kita atas kehendaknya. Ya, maka hati-hati dengan perhatian kita, dengan attention dia, dengan pengamatan kita, teman-teman. Maka Allah sudah berikan tools, ya, agar kita, ya, itu menjadi apa? Pribadi yang menarik, teman-teman. Pribadi yang menarik. Maka di rahasia yang kedua ini, ya Allah berikan, Allah ungkap ya dalam surat Al-Imran ayat 190. Ya, tadi di clue yang pertama, keyword yang pertama adalah perciptaan langit dan bumi. Nah, di clue yang kedua adalah pergantian malam dan siang. Pertanyaannya, kenapa terjadi pergantian siang dan malam? Nah, kalau kita perhatikan, teman-teman, kenapa terjadi pergantian siang dan malam? Karena
bumi ini yang itu apa? Mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Maka disitulah terjadi yang namanya pergantian dan malam dan siang. Nah, kalau kita telaah lagi, kenapa ya antara matahari, bumi dengan planet-planet ini tidak saling berbenturan? Ya, karena disitulah Allah menciptakan satu hukum, ya, yang membuat apa? Tiap-tiap planet benda-benda langit ini berputar sesuai manjilannya, porosnya masing-masing, sesuai orbitnya, teman-teman. Karena ada hukum gravitasi, yaitulah rahasia tarik menarik. Dan bahkan manusia ini pun juga bagian dari apa hukum itu, teman-teman. Maka Allah berikan tools, ya, berikan alat agar kita ini bisa menarik keberlimpahan, yang menarik keberlimpahan, teman-teman. Di ayat selanjutnya surah Al-Imran ayat 91, yaitu orang-orang yang mengingat Allah, ya, mengingat Allah. Kalau dalam bahasa Al-Quran adalah dikrullah, teman-teman. Dikrullah, kalau kita mengingat Allah itu, maka hati kita menjadi tenang. Kecenderungan hati kita menjadi tenang. Artinya apa? Allah berikan tools yang pertama agar kita menjadi penarik keberlimpahan dan keberkahan adalah hati atau perasaan, teman-teman. Kemudian mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, ya, tafakur, ya. Ketika kita memikirkan, itu berarti kita menggunakan apa? Pikiran. Tools yang ketiga adalah, yang kedua adalah pikiran. Jadi yang pertama perasaan, yang kedua adalah pikiran. Tapi kita harus hati-hati kepada dua tools ini, teman-teman. Pikiran dan perasaan ini adalah hamba yang baik, tapi juga tuan yang jahat. Gitu. Hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Ya. Artinya apa? Banyak orang yang hari ini stres karena dikendalikan oleh pikirannya. Banyak orang yang mudah sakit hati, mudah baperan karena dikendalikan oleh perasaannya. Maka kita butuh tools yang ketiga. Perlu tools yang ketiga. Apa itu? Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka pilih kami dari siang neraka. Artinya apa? Kita diminta, teman-teman, di setiap pikiran kita, perasaan kita itu terkoneksi dengan Allah, terhubung dengan Allah. Itulah spiritual. Hadirkan Allah di setiap pikiran dan perasaan kita. Maka disitulah kita akan mampu mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Kita akan menjadi tuan atas pikiran dan pikiran kita, bukan sebaliknya. Kita menjadi hamba buat mereka. Karena kalau kita menjadi hamba atas pikiran dan perasaan kita, ya, maka justru yang ada adalah penderitaan-penderitaan yang tiada ujungnya, yang tiada habisnya. Karena sifat pikiran dan perasaan ini fluktuatif, teman-teman, ya, tidak konstan, tidak stabil. Nah, ia akan jadi stabil ketika terkoneksi dengan Allah. Itulah spiritual, ya, itulah spiritual. Nah, bagaimana cara kerja rahasia tarik menarik ini, teman-teman? Jadi segala perasaan, pikiran yang kita pancarkan ini adalah sifatnya magnetis. Apapun yang kita pancarkan, ya, lewat pikiran, perasaan, baik kita sadari atau tidak, baik sengaja atau tidak, baik kita tahu atau tidak, apapun yang kita pancarkan akan kembali pada diri kita dengan jumlah yang jauh lebih besar. Ya. Maka apa? Prinsipnya adalah kemiripan menarik kemiripan. Kemiripan menarik kemiripan. Jadi jika yang kita pancarkan adalah keluh kesah, ya teman-teman, mengeluh, kemarahan, maka itulah yang akan yang kita tarik. Ya. Itu yang kita tarik, yang akan membuat hidup kita jauh lebih parah. Maka hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan. Maka pentingnya kita selalu mawas, selalu menyadari lintasan pikiran dan perasaan ini, teman-teman. Nah, bagaimana database itu terbentuk, teman-teman? Ya. Ya. Nah, karena ini, apa yang kita pancarkan itu tergantung dari database yang memenuhi ruang batin kita, ruang jiwa kita, ruang pikiran kita ini, teman-teman. Yang database ini adalah informasi yang selama ini memenuhi ruang batin kita, ya, ruang pikiran kita, ruang perasaan kita ini apa? Itu yang nanti yang kita pancarkan, gitu loh. Itu yang kita pancarkan. Ya, maka di sini kita perlu memahami bagaimana pikiran kita gitu, diprogram, teman-teman. Nah, kita ini diprogram bahkan sebelum lahir, ya, oleh lingkungan kita, orang tua kita. Bahkan dampaknya ini adalah 80%. Lewat apa? Stimulus internal inilah yang kita tangkap melalui candra indera, kemudian masuk ke pikiran sadar. Dari pikiran sadar yang masuk ke ras ini adalah pintu gerbangnya untuk masuk ke pikiran bawah sadar. Sehingga dari sinilah ketika pikiran ini berulang-ulang masuk, membentuk citra diri kita, self image, ya, membentuk citra diri kita.
membentuk citra diri kita, perasaan kita, bahkan menjadi belief system kita. Yang inilah akan membentuk karakter kita ya secara spontanitas, teman-teman. Kita akan bedah satu persatu terkait dengan model ini. Maka pikiran ini punya dua potensi ya. Pikiran ini punya dua potensi yang luar biasa, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar ini 12%, subconscious mind itu 88%. Meskipun pikiran sadar 20%, justru ini nanti yang menjadi penentu, teman-teman, kualitas pikiran bawah sadar kita yang pada akhirnya menentukan kualitas kehidupan kita atas izinnya, teman-teman. Nah ya, area database itu terbentuk dari, jadi di otak kita ini ada beberapa area yang menyimpan database kita. Yang pertama adalah conscious area, teman-teman. Ini menyimpan semua informasi dari lahir ya sampai nanti ketika kita apa benar-benar ini conscious area sama critical area ini, mohon maaf. Ini yang menyimpan data kita dalam waktu yang relatif singkat, ini, teman-teman. Ya dalam waktu yang relatif. Kalau modern memory area ini yang dalam jangka waktu yang lumayan lama. Kalau primitive area ini menyimpan informasi sejak kita lahir. Ya. Nah, fungsi pikiran sadar itu mengidentifikasi informasi yang masuk, membandingkan, menganalisa, memutuskan. Nah, dari fungsi ini kita paham bahwa sebelum informasi itu masuk ke alam bawah sadar, itu fungsinya pikiran sadar untuk mengidentifikasi. Ini informasi positif atau negatif. Ya, lalu menganalisa, lalu kita putuskan. Ya, tapi kalau kita tidak menyadari itu, maka apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apalagi itu berulang-ulang, maka akan dengan mudahnya melewati RAS, ya, Reticular Activating System, sehingga akan membentuk karakter kita, sistem kita, keyakinan kita. Apalagi hari ini kita berada di era informasi, teman-teman. Kita berada di era informasi, yang kalau kita tidak mengidentifikasi, tidak mengkonfirmasi, tidak mentabayun, asal begitu saja masukkan informasi, itu maka hati-hati dengan kualitas kehidupan kita. Dan fungsi pikiran bawah sadar itu ini menjadi habit ya, akan membentuk karakter seseorang, kepribadian, intuisi, kreativitas, persepsi. Maka kita punya mispersepsi, teman-teman, karena apa? File yang ada di alam bawah sadar kita, informasinya itu adalah tidak sesuai dengan realita yang ada. Ketika terjadi mispersepsi, maka disitulah muncul konflik, punya masalah. Belief dan nilai, ya, keyakinan. Nah, banyak orang hari ini yang punya keyakinan yang salah karena informasi yang masuk ke dalam dirinya adalah sesuatu yang salah. Misalnya ketika dulu kita di waktu kecil, ya, dasar kamu anak bodoh, dasar kamu anak bodoh, ya, lingkungan kita, orang tua kita selalu ngomong dasar kamu anak nakal, dasar kamu anak, jadi selalu negatif dan itu berulang-ulang. Sehingga membentuk satu keyakinan, oh iya saya anak bodoh, oh iya saya memang anak nakal, gitu. Oh iya saya memang anak minder. Itu, teman-teman. Ya, sehingga apalagi di saat kita benar-benar berada di usia golden age, ya, usia anak kecil. Ketika jadi di psikologi perkembangan ini kita dipelajari betul, teman-teman, di setiap tahapan itu. Ketika orang bermasalah, ya di masa kecilnya itu akan berdampak saat dewasanya. Kalau di psikologi itu namanya ancas, teman-teman. Ya, yang ini harus kita bereskan. Dan seringkali itu muncul ketika ada stimulus dari luar. Ya, seringkali itu akan menjadi masalah di saat kita dewasa. Ketika kita punya di alam bawah sadar kita menyimpan satu informasi, ya, sesuatu yang sesuatu yang negatif, ya, kebencian, kemarahan, misalnya, ketidakterimaan kenyataan, misalnya, teman-teman, itu akan berdampak dalam nanti di saat dewasa. Ya. Nah, terkait dengan RAS, ya, RAS ini adalah Reticular Activating System atau pintu gerbangnya informasi masuk ke alam bawah sadar, ya. Jadi fungsinya itu menentukan apa yang menjadi fokus perhatian. Kalau teman-teman misalnya ada niatan, ya, ada niatan pengen mobil misalnya, katakanlah mobil, misalnya teman-teman, Pajero misalnya. Maka biasanya di jalan itu fokus kita itu akan pada ada aja. Jadi dengan mekanisme yang sudah ditetapkan itu, seringkali kita nanti akan diperlihatkan itu Pajero. Karena attention intensi kita semakin besar di situ, teman-teman. Jadi menentukan seberapa besar tingkat intensitas perhatian kita, attention. Ya. Kemudian berapa lama perhatian itu diberikan. Ini adalah Reticular Activating System.
Nah, bagaimana mekanisme pikiran? Jadi ketika kita punya tujuan, ya, punya impian, teman-teman, sebelum masuk ke dalam alam bawah sadar, ini harus melewati yang namanya ras, pintu gerbangnya dulu. Ketika pintu gerbang ini terbuka sedikit, maka dia akan susah masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Terjadi yang namanya distorsi, penolakan. Tapi ketika terbuka lebar, maka akan jauh lebih mudah masuk ke pikiran bawah sadar. Ya, artinya apa? Dengan kita memaksimalkan potensi yang Allah sudah berikan ini, teman-teman, sedangkan pikiran bawah sadar ini punya fungsi menumbuhkan menjadi realita atas kehendak Allah. Ketika kita tahu pola ini, gitu, di saat kita melihat, mendengar, mengucapkan, itu memang harus selalu mawas, selalu hati-hati, teman-teman. Dan nanti ada beberapa teknik bagaimana kita membuka ras ini, ya, sehingga ras ini terbuka sehingga mudah masuk, teman-teman. Nah, ini ada 5 cara membuka ras. Yaitu dengan repetisi, dengan pengulangan. Ya, the power of murojaah, the repetition, teman-teman. Pengulangan ini luar biasa. Itulah kenapa kita bisa belajar dari teman-teman hufat, ya, para penghafal Quran. Ya. Hari ini meskipun banyak metode, ya, 30 hari, misalnya 1 bulan hafal Quran, bisa-bisa saja itu. Tapi itu hafalan panas. Ya, hafalan panas. Artinya apa? Mudah menguap itu. Nah, kenapa banyak teman-teman hafal Quran itu sampai istilahnya hafal di luar kepala? Karena memang direpetisi, diulang-ulang, di murojaah, teman-teman. Jadi kekuatan murojaah ini luar biasa. Maka hati-hati kita sebagai orang tua. Ketika kita berucap, ya teman-teman. Apalagi ucapan itu disertai dengan getaran hati, getaran jiwa. Ya, kita ulang-ulang, dasar anak nakal, dasar anak terus-menerus tiap hari. Itu didengar, dilihat, dirasakan betul oleh anak-anak kita. Maka itu akan dengan mudahnya masuk ke alam bawah sadarnya. Sehingga apa? Dia punya belief system, punya keyakinan. Oh iya. Sehingga dia punya self image, ya, citra buruk terhadap dirinya. Teman-teman, ya. Yang itu nanti akan mempengaruhi perilaku kehidupan sehari-hari, akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Nah, untuk membuka ras juga terkait dengan identifikasi kelompok. Ini akan mudah. Figur, ya. Figur ini maksudnya tadi ketika kita percaya trust dengan satu tokoh, ya, apapun yang diucapkan tokoh itu akan lebih mudah kita percaya, lebih mudah kita terima. Itu tandanya apa? Ras kita terbuka, teman-teman. Maka kadang ketika kita menasihati anak, atau mungkin kita punya perusahaan, ya, agar membentuk satu tim yang kompak. Nah, biasanya kita mengundang figur, ya, mengundang coach, mengundang trainer, agar apa? Karena si karyawan atau si anak melihat figur atau profil, ya, seseorang tokoh itu menaruh kepercayaan, maka apa yang disampaikan akan jauh lebih mudah masuk. Yang keempat adalah emosi, melibatkan emosi, teman-teman. Itulah kenapa orang-orang terdolimi itu doanya lebih makbul itu. Kenapa? Benar-benar melibatkan emosi, getaran hatinya, getaran jiwanya. Ya, tidak hanya sekedar lisan. Nah, kenapa doa-doa kita, ya, bisa jadi belum Allah ijabah? Karena hanya sebatas di lisan, tidak benar-benar menggetarkan hati kita. Tidak benar-benar dari hati kita, hanya sebatas di lisan, hanya sebatas ritual, hanya sebatas rutinitas. Teman-teman, kita tidak menjalankannya secara khusyuk, yang di situ kita hadir, yang di situ kita sadar, sehingga kita benar-benar menggetarkan hati kita hingga kita menggetarkan arusnya Allah. Nah, yang terakhir adalah dalam kondisi alfa, ya teman-teman. Kondisi khusyuk, kondisi tenang, ya. Ini biasanya mudah di saat kita sebelum tidur. Ya, ketika kita mau tidur, itu kita akan mudah masuk ke dalam kondisi alfa. Nah, terkait dengan kondisi ini, teman-teman, Allah sampaikan, dan Allah mengeluarkan kamu dari pintu perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Jadi kita ini ibarat kertas yang kosong, ya, nol tadi, dan murni, gitu. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Gitu. Yang melalui panca indera inilah, teman-teman, yang ruang batin kita ini kosong, pikiran, hati, dan akal kita ini semuanya kosong, ibarat kertas itu. Lingkunganlah kita yang kita lihat, yang kita masukkan, itulah nanti yang akan menentukan kualitas diri kita. Ya. Nih, ya teman-teman, selama ini yang kita lihat, yang kita dengar, ya, yang kita rasakan, teman-teman, setiap proses inilah nanti akan membekas menjadi jejak, memberikan jejak dalam ruang batin kita, yaitu alam bawah sadar. Ya, yang sewaktu-waktu itu akan muncul. Maka hati-hati.
You are what you eat. Ini yang sering saya sampaikan tiap pagi, teman-teman. You are what you eat. Maka Allah ingatkan kita dalam surat Al-Baqarah ayat 24. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. You are what you eat. Artinya kualitas diri kita itu ditentukan oleh kualitas apa yang kita konsumsi, apa yang kita masukkan. Kita ini, teman-teman, secara umum kan terdiri dari jasmani dan rohani, ya, raga dan jiwa. Maka kata Nabi, ya, sumber segala penyakit itu ada di lambung. Ya, lambung ini terkait apa? Terkait pola makan kita, apa yang kita masukkan. Sama jiwa kita, ya, terutama pikiran kita, ini juga tergantung dari kualitas apa yang kita masukkan. Nah, makanan jiwa itu kan apa, teman-teman? Ya, informasi, gitu. Nah, ada 20 juta informasi per detik yang kita tangkap melalui panca indera lalu masuk ke dalam pikiran kita. Nah, setiap harinya, teman-teman, file-file yang masuk, teman-teman, di alam bawah sadar ini, 20 juta informasi per detiknya itu, setiap harinya ada 60.000 pikiran yang kita pancarkan. Inilah yang menentukan kualitas kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita runtut hari ini, teman-teman, kalau hidup kita bermasalah, cek isi ruang batin kita apa? Apakah penuh dengan kebencian, penuh hal yang negatif, penuh dengan emosi, gitu. Nah, kenapa penuh dengan emosi? Bisa jadi karena yang kita lihat, yang kita dengar, itu adalah sesuatu yang negatif. Ya. Maka kita bisa belajar dari ayat kauni Allah, ya, lebah dan lalat, teman-teman. Kenapa lebah ini menghasilkan sesuatu yang luar biasa manfaatnya, maju. Bahkan diabadikan dalam Quran, teman-teman. Ya, maka dalam hadisnya Nabi, sesungguhnya permisalan seorang mukmin itu seperti lebah. Ia makan yang baik-baik, mengeluarkan yang baik-baik, dan bila ia hinggap tidak membuat dahan rusak atau patah. Ya, inilah harusnya menjadi laku dalam kehidupan kita, teman-teman. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, ya, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita lakukan adalah sebuah kebaikan. Ya, beda dengan lalat, ya, teman-teman. Karena apa? Yang dia masukkan adalah kotoran, maka apa? Yang dia hasilkan adalah berbagai penyakit. Ya, berbagai penyakit, berbagai masalah. Maka penyebab pikiran penuh sampah, kenapa? Kita sering melihat yang negatif, mendengar hal negatif, membawa hal negatif, berkumpul dengan orang negatif, mengucapkan atau menulis kata-kata negatif. Ya, bahkan ada satu riset, ya, satu penelitian, teman-teman. Untuk melihat income seseorang, lihatlah 5 teman terdekatnya. Maka income-nya juga tidak jauh-jauh darinya. Ya, contoh misalnya, ya, dengan tidak merendahkan profesi. Misalnya, mohon maaf, ya, tukang becak misalnya. Kalau hanya setiap hari kumpulnya hanya dengan tukang becak, yang diobrolin hanya itu saja, maka apa? Ya, penghasilannya juga nggak jauh-jauh dari itu saja. Ya, maka apa? Kalau kita ingin menaikkan grade kita, kelas kita perlu berkumpul dengan orang-orang yang energinya besar, kesadarannya besar, teman-teman. Sehingga itu akan karena sifat energi itu menular. Ya, ketika kita berkumpul, maka kan di lagu Tombok Hati kan berkumpul dengan orang soleh, gitu. Karena energi itu menular, teman-teman. Sehingga kita akan ikut terangkat, akan ikut tertarik, ya, kepada kebaikan itu. Kemudian mengucapkan atau menulis kata-kata negatif. Ya, hati-hati. Bahkan tidak hanya kata-kata jempol kita hari ini. Ya, dalam kita mengetik status itu juga akan mempengaruhi kualitas kehidupan kita. Ya, ini hati-hati, teman-teman. Maka disinilah kita butuh satu sistem pengamanan, teman-teman. Sistem pengamanan, ya, yang tujuannya untuk memastikan bahwa setiap informasi yang masuk melalui 5 akses, ya, panca indera ini benar-benar sesuatu yang positif, sesuatu yang baik. Nah, kalau kita tadi lihat polanya, jadi informasi ini masuk melalui pikiran sadar, kemudian diulang-ulang terus-menerus, teman-teman, akhirnya apa? Masuk ke dalam alam bawah sadar. Ya, nah, pikiran sadar ini punya fungsi menalar, menilai, dan memutuskan. Sedangkan bawah sadar itu fungsinya menerima. Dan kabar buruknya, pikiran bawah sadar itu tidak bisa membedakan mana positif, mana yang negatif. Ya, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Apa yang ia terima, ya, maka ia tumbuhkan menjadi kenyataan. Maka tugas dari pikiran sadar inilah, sebelum informasi itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, pikiran sadar harus menalar, menilai, memutuskan mana informasi yang harus masuk. Maka ini fungsinya sebagai security, sebagai penjaga, teman-teman, untuk benar-benar memastikan. Artinya
kita harus secara sadar memprogram kebaikan demi kebaikan, teman-teman, yang masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Karena kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan kebaikan, maka kita akan disibukkan oleh keburukan. Karena salah satu fungsi pikiran itu, ya, dia itu hanya bisa memikirkan satu hal, teman-teman. Artinya gini, ketika kita memikirkan kebaikan, maka apa? Tidak ada celah buat keburukan untuk masuk. Itu sama. Begitupun juga dengan sebaliknya, gitu. Maka apa? Kita harus secara sadar memprogram diri kita, memasukkan informasi-informasi yang positif, sehingga file-file yang di alam bawah sadar inilah yang akhirnya apa? Yang muncul adalah yang positif. Dan kita akan tahu karakter seseorang, ya, teman-teman, di saat dia dihadapkan pada sesuatu yang menekan, pada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya. Yang keluar dari lisannya apa? Secara spontan. Disitulah menunjukkan kualitas seseorang. Nah, mungkin teman-teman melihat saya baik-baik saja dalam kondisi seperti belum tentu. Ketika saya dihina, direndahkan, dicaci, bahkan mungkin dijatuhkan, atau mungkin saat mengalami kehilangan, itu belum tentu. Ya. Nah, kita akan tahu kondisi kita di saat kita berada dalam kondisi itu. Karakter kita yang sesungguhnya. Kualitas kesadaran kita yang sesungguhnya itu nanti di situ, teman-teman. Yang keluar dari lisan kita. Ini menunjukkan nanti apa yang ada di dalam diri kita, teman-teman. Maka kesimpulannya, orang-orang yang alam bawah sadarnya terisi hal negatif cenderung bermasalah hidupnya. Sebaliknya, orang-orang yang alam bawah sadarnya terisi hal yang positif akan menemui kesuksesan. Ya tadi seperti kata Ibnu Athaillah. Ya. Apa yang ada dalam kegaiban hati, teman-teman, yang tidak tampak itu yang akan termanifestasikan dalam realita. Apa yang berada dalam ruang batin kita itu akan termanifestasikan dalam kehidupan kita. Maka hati-hati, ruang kosong kita ini diisi oleh apa? Hati-hati, teman-teman. Ya, ini yang harus kita sadari. Nah, banyak orang berpikir negatif karena apa? Memiliki mispersepsi. Ya, memiliki mispersepsi. Salah menilai, salah memahami, yaitu gagal memahami kebaikan, itu mengapresiasi keburukan, sehingga membuat dirinya semakin stres, teman-teman. Nah, terkait dengan gelombang otak ya tadi, bagaimana nanti kita bisa membuka ras kita, gitu, sehingga informasi itu mudah kita program dengan baik, teman-teman. Jadi beta ini kan terkait dengan pikiran sadar ya. Banyak orang stres karena di sini, teman-teman. Kemudian masuk dalam alfa. Alfa ini pikiran khusyuk ya. Pikiran khusyuk di saat kita benar-benar pikiran rela, di saat kita mau tidur itu kita masuk ke alfa. Pikiran kita jauh lebih dalam, jauh lebih damai lagi. Nah, delta ini di saat kita sudah benar-benar tidur lelap. Nah, ada dua cara masuk ke alfa theta ini, teman-teman. Ya. Yang pertama turun dari beta atau dinaikkan dari delta. Artinya gini, teman-teman. Turun dari beta ya. Artinya bahwa gini, ketika kita mau tidur, teman-teman, itu kita nanti masuk ke gelombang alfa. Maka di Islam itu sebelum tidur itu ada adabnya, gitu. Ada akhlaknya sebelum tidur. Minta sholat dulu, ya. Wudhu, sholat, berdoa. Itu bagian dari program. Ya. Sehingga yang masuk dalam alam bawah sadar kita itu kebaikan demi kebaikan. Dan itu akan mudah masuk itu. Nah, kita ini kan ketika sebelum tidur seringkali nonton film, nonton TV, sampai TV itu nonton kita, teman-teman. Dan secara tidak langsung itu juga akan memprogram ya diri kita. Maka hati-hati, teman-teman. Ya sebelum tidur hati-hati. Maka bereskan dulu. Kalau ada ganjalan, ada kebencian, ada kemarahan, sebelum tidur itu dilepaskan, dimunculkan, dimaukan. Kalau itu sampai ke bawah tidur, biasanya apa? Ketika bangun itu perasaan yang muncul itu adalah ketidaknyamanan. Dan di saat kita bangun, teman-teman, di saat kita bangun, ya, rasa yang muncul pertama kali itu akan menentukan kualitas kehidupan kita sepanjang hari. Ya, maka kan di saat kita bangun itu diminta apa? Mengasah rasa syukur. Ya, mengasah rasa syukur, teman-teman. Maka tahapan yang awal adalah tadi kita dari beta ke alfa. Ya. Nah, ketika kita sudah mau tidur, disitulah kita memprogram kebaikan demi kebaikan. Nah, di saat kita bangun, teman-teman,
itu dia dinaikkan dari delta kan, dari beta naik ke alfa terus ke theta, jauh lebih dalam, jauh lebih khusus sampai ke delta. Benar-benar kita tidur. Nah di saat kita bangun, ya itulah nanti kita naik lagi ke theta lalu ke alfa. Ya itulah kenapa ketika kita bangun di sepertiga malam, ya itulah kenapa di saat kita tahajud itu doa-doa kita jauh lebih mampu. Ya karena apa? Secara spiritual Allah turun ke langit bumi, teman-teman. Ada energi kebaikan itu semakin dekat. Ya, membuat kita semakin khusus, semakin tenang sehingga menggetarkan arsnya Allah. Ya itulah kenapa orang-orang yang berdoa di sepertiga malam itu lebih dimakbulkan karena kondisi alamnya tenang, damai di saat kebanyakan orang tidur, tapi kita lembur. Ya, artinya benar-benar kita bermunajat, bermujahadah di hadapan Allah. Ya. Nah, pemrograman dalam kondisi beta ini juga bisa kita lakukan. Dan biasanya informasi yang masuk itu mengalami yang namanya critical area. Ya, artinya tersimpan di sini. Critical area ini posisinya itu antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Dan seringkali terjadi distorsi. Ya, terjadi penolakan ketika masuk ke pikiran bawah sadar, teman-teman. Ya, pikiran bawah sadar. Misalnya gini. Saya ingin 10 juta misalnya ya, teman-teman. Ini kalau dalam pemrograman beta. Nah, pikiran bawah sadar membaca, kita ini nggak punya 10 juta. Sehingga apa? Terjadi penolakan. Ya, terjadi penolakan, teman-teman. Sehingga mental terjadi di sini. Ya. Maka apa? Kita harus menggunakan kata-kata yang di situ yang bisa diterima oleh pikiran bawah sadar, yang sesuai dengan realita yang ada. Itu. Yang di situ akhirnya tidak terjadi distorsi, terjadi penolakan. Ya. Nah, ketika dalam kondisi pemrograman dalam kondisi alfa itu bisa kita lakukan dengan kondisi relaksasi ya. Dalam kondisi tenang gitu. Kemudian dengan afirmasi, dengan visualisasi dan anchor ya. Anchor ini adalah semacam jangkar. Di situ kita punya satu anchor ya, satu jangkar yang di situ mengingatkan kita ketika kita lakukan itu, kita langsung muncul lagi semangatnya. Misalnya seperti itu, teman-teman ya. Ini 4 hal yang bisa kita lakukan dalam pemrograman dalam kondisi alfa, theta. Nah, prosesnya adalah, teman-teman, pada prinsipnya dalam proses belajar itu, awalnya kita itu tidak tahu. Ya, kita tidak tahu bahwa kita ini tidak mampu itu. Unconscious, incompetent. Nah, ketika kita tahu ya, kemudian apa? Unconscious lalu incompetent. Kita sadar bahwa kita tidak mampu. Akhirnya kita mau belajar, teman-teman. Mau belajar, akhirnya kita sadar bahwa kita mampu. Ketika kita berulang-ulang, kita lakukan, akhirnya kita otomatis, gitu. Kita bahkan secara tidak sadar, akhirnya kita mampu. Ya ibaratnya kalau teman-teman belajar driving ya, belajar setir mobil, car, teman-teman ya. Awalnya teman-teman pasti mikir, gitu. Ya, pasti mikir mana posisi stang, kopling dan lainnya, teman-teman. Belajar itu pasti yang berjalan di situ pasti pikiran sadarnya. Ya, tapi ketika dilakukan terus-menerus berulang-ulang, akhirnya otomatis masuk ke dalam alam pikiran bawah sadar. Yaitu tanpa mikir istilahnya, teman-teman. Otomatis kita sudah refleks saja istilahnya. Spontan itu sudah tahu ketika kita dilakukan berulang-ulang. Maka agar kita mampu menarik sesuatu yang kita inginkan ke dalam kehidupan kita harus menjaga pancaran hati dan pikiran kita agar selalu selaras dengan keinginan kita dengan menyadarkan kehendak Allah. Ibaratnya gini, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen mendengarkan satu berita di radio, ya, kira-kira yang teman-teman lakukan apa? Menyamakan frekuensinya sama dengan apa yang kita inginkan. Ya, teman-teman. Nah, kenapa hari ini banyak orang-orang justru doanya belum Allah ijabah. Bahkan sebenarnya Allah ijabah gitu. Tapi karena kita cancel, itulah yang terwujud gitu. Ya, banyak orang-orang yang berdoa justru secara tidak sadar dia yang mengcancelnya. Misalnya, ya Allah, tahun ini saya ingin berangkat umroh misalnya. Tapi dalam hati dan pikiran kita, teman-teman, ya dalam hati dan pikiran kita bisa nggak ya, gitu ya. Lihat rekening kita, ngelihat bisnis kita, gitu. Ya Allah, izinkan hamba tahun ini, ya bisa melunasi amanah-amanah hamba. Lihat rekening kita, lihat bisnis kita sepi, lalu muncul keraguan, bisa nggak ya? Gitu. Jadi frekuensi yang kita pancarkan
teman-teman, ini tidak sesuai gitu. Ya, tidak sesuai. Maka syarat dijawabnya sebuah doa kan kita harus iman, harus yakin. Apa itu iman? Al-imanu huwa taqriru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa amalu bil arkan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita ucapkan itu benar-benar selaras. Selaras, tidak ada penolakan, teman-teman. Ya, selaras. Ya. Ini jam. Oke. Ya. Teman-teman. Nah, yang ketiga, terkait dengan ruang kosong ini, teman-teman, maka hati-hati gitu. Dengan apa yang kita tanam. Maka kita harus paham dengan seed principle ini. Ya, paham dengan seed principle. Atau apa hukum tabur tuai. Karena apa yang kita tanam, baik buruknya akan kita tuai kembali. Tadi ya, informasi yang kita tanam, teman-teman, dalam ruang batin kita, ruang jiwa kita, pikiran dan perasaan kita, itulah nanti yang kita tuai. Ya, itulah yang kita tuai. Maka hati-hati. Ya, kita harus menyadari betul ya informasi yang masuk, ya, yang kita tanam, yang kita peroleh dalam pikiran dan perasaan kita. Karena inilah nanti yang akan kita tuai. Maka Allah membuat satu perumpamaan. Ya, dalam surat Ibrahim ayat 24-26. Jadi Allah bikin satu perumpamaan pohon yang baik, pohon yang buruk, teman-teman. Nah, kalau kita bicara pohon ini kan unsurnya ada 3 ya. Uslun, fur'on, dan uklun. Ada akar, ada batang, ada buah. Nah, kenapa ya Allah itu membuat perumpamaan pohon? Ya. Ternyata salah satu karakter pohon itu konsisten. Ya, coba kalau kita perhatikan, teman-teman, kalau misalnya kita nanam benih jeruk, maka yang tumbuh adalah akar jeruk itu. Kemudian apa? Yang tumbuh juga batang jeruk. Buahnya juga buah jeruk. Tidak mungkin kita menanam benih jeruk, buahnya buah semangka. Artinya apa? Hukum Allah itu adil dan logis. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Allah tidak akan mungkin sedikit pun mengenalinya hambanya, teman-teman. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Nah, ruang tanam kita apa? Ruang lahan yang kita tanam itu apa? Ya, ruang batin kita, jiwa kita ini yang ada pikiran, perasaan, dan spiritualitas kita. Ini yang jauh lebih penting, teman-teman, yang harus kita perhatikan. Ya, ruang batin, ya, dunia dalam ini harus benar-benar kita perhatikan betul. Selama ini yang kita tanam, yang kita isi apa? Ya. Maka apa? Kita harus benar-benar mengisi ruang batin kita ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, teman-teman. Ya. Maka di sinilah, teman-teman, ada yang namanya pohon keberuntungan. Ada yang namanya mekanisme keberuntungan dan mekanisme kesialan. Kenapa ada orang hidupnya beruntung? Kenapa ada yang hidupnya sial? Ya, ternyata ada mekanismenya. Ketika ada cara kerjanya. Ya, ada cara kerjanya, teman-teman. Ibaratnya bahwa ada dua karyawan ya, ada 2 karyawan yang sama-sama kerja di sebuah perusahaan sama, di divisi yang sama, ya, sama-sama 10 tahun katakanlah. Maka gajinya juga sama. Lalu apa yang membedakan? Ya, yang membedakan. Nah, perusahaan karyawan A ini ketika dia bekerja gajinya 5 juta, yang ia berikan ke perusahaan seolah-olah digaji 10 juta. Padahal yang ia terima adalah 5 juta. Padahal dalam mekanisme seed principle ini, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Apa yang kita berikan itulah yang kita terima. Di saat kita menerima 10 juta, harusnya kita menerima 10 juta, bahkan lebih banyak, teman-teman. Nah, dia hanya menerima 5 juta, tapi yang dia berikan ke perusahaan seolah-olah 10 juta. Kerjanya rajin luar biasa, lebih profesional dan lainnya. Lalu 5 juta ini yang belum ia terima disimpannya di mana? Maka disitulah disimpan di rekening bank kehidupan yang menjadi deposito rezekinya. Teman-teman. Ya. Yang sewaktu-waktu bisa ditarik cash. Ya. Berupa apa? Keberuntungan. Dengan hadir polanya adalah min haitsu la yahtasib, non linear. Yang kita tidak pernah menyangka sebelumnya. Inilah cara kerja Allah, non linear, teman-teman. Kita tidak pernah bisa menebak. Tapi akan hadir di saat yang tepat. Ya, di saat yang tepat. Jadi apa? Keberuntungan itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk Pak Pidudu itu tidak serta-merta hadir. Tapi buah dari apa yang sudah kita tanam sebelumnya, jauh sebelumnya, teman-teman. Ya, logikanya gini, bagaimana teman-teman ketika misalnya masuk ATM ya masuk ATM niatnya ingin narik duit. Nah, kita bisa narik duit, syaratnya kalau di ATM itu ada saldonya.
Gitu. Bagaimana kita menjadi magnet keberlimpahan, magnet keberkahan, gitu, magnet keberuntungan, kalau kita tidak punya saldo kebaikan, kalau kita tidak punya deposito kebaikan. Ya, jadi keberuntungan ya itu adalah buah dari kebaikan yang sudah kita tabung, yang sudah kita tanam selama ini, teman-teman. Begitu juga kesialan, ya. Kesialan polanya adalah ibarat seorang karyawan B, ya dia digaji 5 juta, tapi yang ia berikan ke perusahaan seolah-olah digaji 3 juta. Ya, berangkat aja sekedar berangkat, ya sampai kantor semaunya sendiri, ya sesuka hatinya sendiri. Maka apa? Dia harusnya menerima gaji 5 juta, tapi yang ia berikan ke perusahaan itu kan 3 juta. Nah, ada 2 juta yang ia terima ini yang menjadi hutang rezeki, yang sewaktu-waktu pasti ditagih. Ya, hutang rezeki yang disimpan di rekening bank kehidupan, yang sewaktu-waktu pasti ditagih. Ya, pasti ditagih. Bisa berupa hal-hal yang seringkali kita nggak suka. Tiba-tiba mengalami musibah, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ditipu dan lainnya. Dan itu bagian dari proses pembersihan. Ya, proses tazkiyah, proses pembersihan. Teman-teman, atas apa? Hutang-hutang kita gitu. Ya. Nah, teman-teman, ya, ini nanti kita akan bahas. Ini sudah jam. Oke, ya. Kita gunakan bismillah, teman-teman, untuk diskusi. Ya, untuk diskusi, insya Allah besok kita akan mulai membahas terkait dengan ma'rifatullah ini, teman-teman, ya. Besok kita akan bahas jauh lebih dalam terkait dengan aktivasi energi nol. Bagaimana kita benar-benar selalu berada di titik nol ini, ya, titik nol di sini. Maka pentingnya kita masuk ke dalam zona ma'rifatullah, ya, kesadaran spiritual ini, teman-teman. Nah, ini insya Allah nanti kita akan bahas di sesi 4 dan 5 besok jam 9 dan jam 1, teman-teman. Ya, jam 1. Maka bagi teman-teman yang bergabung hari ini, ya, teman-teman bisa apa yang sudah kita pelajari dari pagi sampai sore ini, ya, ini kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit, ya, 20 sampai 30 menit, teman-teman. Kita bisa gunakan untuk berdiskusi, ya, jauh lebih dalam terkait dengan aktivasi energi nol. Jadi selama ini ketika offline, teman-teman, bedanya kelas aktivasi energi nol dengan privat kelas ini adalah di kelas aktivasi energi nol ini kita lebih benar-benar mengharapkan teman-teman nalarnya hidup. Artinya bahwa saya mengajak teman-teman untuk berpikir kritis, ya, berpikir kritis, ya, menyadari betul, ya, memahami betul, ya. Tidak hanya sekedar sensasi, ya, tidak hanya sekedar sentuhan luar, teman-teman. Maka kalau di kelas offline itu justru jarang, teman-teman. Ya jarang. Yang nangis seseorang itu harus ada stimulus, ya, stimulus dari luar, ya. Makanya di private class itu kita banyak video-video yang mengajak orang itu mudah untuk menangis, ya, itu bagian dari stimulus, ya, tapi di stimulus dari luar. Tapi kalau di kelas aktivasi energi nol, ya, kita mengajak teman-teman muncul satu kesadaran, itu bahkan dari dalam, ya, yang itu tidak memerlukan stimulus lagi, ya. Maka di kelas aktivasi energi nol ini kita jarang memunculkan video-video yang memicu untuk orang menangis. Kalau banyak orang yang menangis itu benar-benar karena benar-benar sadar betul, gitu. Sadar bahwa dirinya ini ya benar-benar nol, yang bukan siapa-siapa, gitu, yang tidak punya daya upaya, sehingga benar-benar menyadari betul yang selama ini lalai darinya dan jauh darinya. Dan itu benar-benar dari hati yang paling dalam, jiwa yang paling dalam. Maka harapannya teman-teman seperti itu. Jadi waktu yang kurang lebih masih ada 20 sampai 30 menit ini, teman-teman, kita gunakan untuk diskusi. Monggo. Jadi bagi sahabat yang sudah bergabung, ya, bisa kita gunakan diskusi, bisa lewat chat, ya, bisa lewat chat, teman-teman bisa bertanya lewat chat terkait dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya, sudah kita pelajari dari sesi yang pertama sampai sesi yang ketiga ini. Nah, bagi teman-teman yang tadi di sesi yang pertama atau sesi yang kedua belum ikut, bismillah nanti bisa mengulang kembali, ya, rekamannya, teman-teman, ya, bisa mengulang rekamannya, nanti bisa diulang-ulang, bisa dibaca kembali, bisa dipelajari lagi, ya. Harapannya teman-teman mendapatkan pemahaman secara utuh, ya. Maka
disinilah pentingnya teman-teman kita diskusi. Ya, diskusi artinya dua arah. Jadi harapannya dua arah. Tidak hanya satu arah dari saya, tapi juga dari teman-teman. Sehingga disinilah ketika kita benar-benar ada interaksi, ya, ada diskusi dua arah, kita akan jauh menemukan pemahaman yang jauh lebih dalam, jauh lebih utuh gitu. Ya, begitu. Teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin coba teman-teman bisa kasih komen kira-kira dari apa yang kita diskusikan, kita kaji dari pagi sampai detik ini, bisa dipahami nggak kira-kira? Atau mungkin malah tambah bingung, teman-teman? Ya, mungkin teman-teman bisa kasih komen ya. Bisa kasih komen ya, terutama teman-teman yang sudah ikut dari sesi yang pertama. Ya. Jadi materi intinya insya Allah di hari yang kedua besok, teman-teman. Ya, materi intinya adalah jadi dari sesi yang pertama, sesi yang kedua, yang ketiga ini lebih banyak kepada konsepnya ya, prosesnya, teman, konsep teorinya gitu, ya. Karena memang ketika kita memiliki konsep yang utuh gitu, teori yang utuh, harapannya adalah di saat kita mengaplikasikan itu jauh lebih mudah, teman-teman. Maka antara ilmu dengan amal itu harus apa? Kan banyak orang berpikir hanya teori gitu ya. Padahal ya teori itu dibutuhkan itu sebagai peta gitu, sebagai lentera, sebagai cahaya ini. Maka saya sampaikan bahwa ilmu tanpa amal ya, itu ibarat orang pincang. Amal tanpa ilmu itu ibarat orang buta. Maka dua-duanya ini adalah dua hal yang harus beriringan, teman-teman. Ya, beriringan. Maka agar kita benar-benar dalam prakteknya nanti teman-teman benar-benar bisa mengaplikasikan dengan tepat, dengan baik, sehingga Allah kendaki hasilnya juga baik. Maka pentingnya di sini kita punya kesadaran yang utuh, pemahaman yang utuh. Ya, yang minimal tadi, teman-teman, kita mulai naik di nalar kita ya, di nalar kita. Kalau di petanya Hawking itu di reasoning ya, abstraksi. Ya, otak intelektual kita udah mulai jalan, udah mulai menemukan hikmah, udah bisa mulai membaca ayat-ayatnya gitu. Ya. Jadi monggo teman-teman, bagi teman-teman yang ingin ditanyakan atau didiskusikan gitu. Atau kira-kira dari apa yang sudah kita pelajari dari sesi yang pertama ini kira-kira bisa dipahami nggak? Saya ingin memastikan teman-teman kepahamannya gitu ya, kepahamannya dari pagi sampai sesi yang terakhir ini, teman-teman. Ini ada beberapa yang komentar ya. Ya, nanti Pak? Nanti teman-teman bisa dipelajari lagi, bisa diulang lagi terkait materi yang dari sesi pertama sampai sesi yang ketiga. Ya, di sebelah nanti kita share. Ya, kita share agar teman-teman bisa mengulang kembali, melihat kembali, memahami kembali ya. Insya Allah tadi ada rekamannya sesi yang pertama, sesi yang kedua, dan sesi yang ketiga ini. Dan kita masih ada dua sesi ya, insya Allah besok jam 4 teman-teman, sesi yang keempat dan sesi yang kelima, dan bismillah besok adalah puncaknya ya, puncak dari materi aktivasi energi nol, karena di sesi yang pertama dan kedua ini adalah masih bicara jadi konsepnya, teorinya secara utuh teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira terutama bagi teman-teman yang ikut dari tadi pagi ya, dari sesi yang pertama sampai ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah Bunda Indri ya, diberikan satu pencerahan, satu kepemahaman ya, jauh lebih dalam teman-teman.
Ya, semoga kita semua teman-teman benar-benar dibimbing, karena kita berusaha semaksimal mungkin untuk memahami ayat-ayatnya, teman-teman, sehingga disitulah hidayah itu hadir. Ya, hidayah itu hadir. Karena memang kita sering kali berdoa ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, maksudnya adalah kita benar-benar siratal mustaqim ini, kalau kita paham betul, teman-teman, ini bukan jalan yang kita bayangkan itu apa ketika nanti kelak di akhirat. Ya. Justru siratal mustaqim ini adalah ketika kita berada di dunia, sudah kita jalani saat ini. Ya, artinya kita benar-benar kita ini sadar bahwa kita ini mudah tersesat ya. Kita mudah tersesat, mudah tertipu gitu. Karena memang antara kebaikan dengan keburukan itu tipis sekali. Ya. Maka kita selalu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Kita selalu berusaha selalu sadar, ya, selalu sadar, selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Allah. Sehingga apa? Hidup kita jalannya lurus, teman-teman. Apa itu jalan lurus? Yaitu jalan orang-orang yang diberikan nikmat itu. Dan apa jalan orang, bukan jalan orang yang mengalami kesesatan. Jadi Al-Fatihah pun sudah meminta kita untuk kita benar-benar selalu terkoneksi, selalu nol dengan Allah. Sehingga kita benar-benar berada di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, dan mendapatkan satu hidayah, mendapatkan satu pencerahan. Karena hidayah ini terkait dengan pesan kesadaran, terkait dengan pesan-pesan informasi yang kita masukkan di dalam ruang jiwa kita, teman-teman. Oke, ini dari Bunda Husnul, Jember. Katanya kalau kita di lingkungan kerja ada teman energinya negatif dan kita tidak bisa menghindar dari teman itu, apa yang harus kita lakukan agar energi kita negatif itu tidak masuk ke dalam pikiran dan ruang kosong kita, dan itu setiap hari bertemu dengan teman itu. Ya, tadi teman-teman, kita paham bahwa sifat energi itu kan tadi mengalir, menular, dan menyebar. Ya. Maka agar kita tidak mudah, maka kan pilihannya dua, kita yang menulari atau kita yang ditulari. Gitu. Kita akan mudah tertulari, teman-teman. Kita akan mudah dikendalikan oleh lingkungan kita. Kita akan mudah dibentuk lingkungan kita. Kalau kita, terutama lingkungan yang negatif, kalau kita berada, energi kita sedang apa? Sedang down, sedang di dalam posisi rendah. Ya, sedang dalam posisi rendah. Maka energi yang kita pancarkan juga cenderung nanti negatif. Sehingga kita akan mudah tertarik untuk apa? Untuk menjadi jauh lebih negatif. Ya. Jadi prinsipnya ada dua pilihan tadi. Kenapa kita ini banyak orang yang justru dipengaruhi oleh lingkungannya? Karena kondisi energinya rendah, teman-teman. Yang dipancarkan rendah. Nah, energi ini dipengaruhi oleh kualitas kesadaran kita. Gitu. Kalau kita berada di level fujur, gitu, ketika dihadapkan dengan teman atau lingkungan yang negatif, maka apa? Kita akan mudah terpancing. Kita ikut marah, ikut kecewa, gitu. Ikut jengkel, ikut dongkol. Sehingga membuat ruang jiwa kita semakin tidak nyaman. Ya, bahkan kita kerja jadinya juga tidak nyaman. Maka bagaimana caranya? Yaitu dengan menaikkan level kesadaran kita ya kepada kesadaran takwa. Jadi fokusnya, teman-teman, fokusnya adalah ketika kita fokusnya pada objek, ya objek artinya orang yang berkata negatif kepada kita, mendolimi kita, gitu. Maka kita akan mudah terpancing untuk marah, mudah terpancing untuk jengkel. Maka kita harus menaikkan level pada kesadaran takwa. Maksudnya bahwa kita sudah tidak lagi pada fokus pada objek atau pada orang yang berkata negatif kepada kita, atau mendolim kita, atau mengkhianati kita, teman-teman. Tapi kita fokusnya kepada subjek yang menggerakkan dia, yaitu Allah, teman-teman. Ya, maka kita harus menyadari, bahkan mungkin kita harus mengubah sudut pandang kita, teman-teman. Bahkan dengan hadirnya dia, gitu, maka kualitas jiwa kita, kualitas keimanan kita, kualitas keikhlasan kita itu akan teruji. Gitu. Maka kita patut bersyukur pada dia, patut bersyukur bahwa Allah, ya dalam tanda kutip itu meminjam dia menjadi guru atas diri kita, teman-teman. Maka bagi saya pribadi bahwa kita ini tetap bisa belajar kepada siapapun, bahkan kepada mereka yang soleh maupun kepada mereka yang salah. Kepada yang soleh kita bisa belajar agar kita ini semakin baik, teman-teman. Ya, agar kita semakin baik lagi. Dan kepada mereka yang salah kita juga bisa belajar, gitu. Agar kita tidak mengikuti keburukan-keburukan mereka.
tanpa perlu menghinanya, tanpa perlu menjudge-nya, tanpa perlu menghakimi. Ya, teman-teman. Di saat kita ditampakkan satu keburukan, maka apa? Jadikan itu contoh. Kita patut bersyukur, kita tidak berada di posisi dia. Jadi usahakan jangan menjudge, menilai. Teman-teman, ya, kita patut bersyukur. Kita tidak seperti dia. Bahkan Allah meminjam dia menjadi guru atas kehidupan kita. Ya. Maka dengan menyadari itu, ya, karena orang yang berkata negatif itu juga atas kehendaknya. Ya. Kalau Allah tidak menghendaki juga tidak akan terjadi. Artinya apa? Di situ Allah ingin menguji kualitas keimanan kita. Allah ingin menguji kualitas keikhlasan kita, kualitas kesadaran kita. Ya. Jadi begitu, mudah. Jadi agar kita prinsipnya agar kita tidak terpengaruh ya oleh lingkungan yang negatif, maka kita harus menaikkan energi kita. Nah, bagaimana menaikkan energi kita yang positif menjadi positif dengan kita menaikkan level kesadaran kita dari fujur ke takwa. Ya, bagaimana jiwa kita, pikiran, perasaan kita terhubung dengan oh iya ini kehendaknya. Dengan kita hanya menyadari itu, bismillah, kita akan mudah nol, kita akan mudah mudah freedom, teman-teman. Maka manusia itu kan ini. Salah satu kelebihan manusia itu kan diberikan yang namanya freedom to choose ya. Freedom to choose. Apa itu? Kebebasan untuk memilih. Ya. Kebebasan untuk memilih, teman-teman. Maka apa? Gunakan kebebasan ini untuk freedom from. Ya. Freedom from. Apa itu freedom from? Freedom from itu artinya kita bebas dari apa? Kendali ego, dari kendali dunia gitu, dari kendali nafsu. Ini yang kita maksudkan, teman-teman. Kita tidak bisa membuat orang lain itu berbuat baik kepada kita, tapi kita bisa memilih, bisa memutuskan ya diri kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Kita tidak bisa membuat orang lain itu berkata baik pada kita, tapi kita tetap bisa memutuskan, memilih diri kita tetap berkata baik kepada orang lain. Maka disinilah pentingnya kita selalu berada di level kesadaran takwa, sehingga di saat kita memutuskan itu benar-benar tepat dan benar. Begitu Bunda Husnul ya, semoga menjawab teman-teman. Pantesankah alam semesta banyak terjadi musibah besar ya karena energi yang telah dipancarkan negatif. Ya, teman-teman. Ya, itu bagian yang saya yakini gini. Allah menciptakan alam semesta ini kan dengan penuh keseimbangan, teman-teman ya. Dengan penuh keharmonisan, dengan penuh keteraturan. Maka ketika manusia tidak bisa menjaga keseimbangan ini, teman-teman, ya, maka yang terjadi adalah Allah akan memerintahkan alam semesta untuk menyeimbangkan kembali. Maka COVID hari ini, berbagai bencana itu juga bagian dari proses penyeimbangan. Karena apa? Manusia yang tidak bisa menjaga keseimbangan, teman-teman. Ya, ini harus kita pahami. Ya, ini harus kita sadari betul bahwa disinilah teman-teman pentingnya kita, nanti kita belajar ya di Ma'rifatullah ini. Ya, akan jauh lebih dalam posisi kita gitu. Posisi kita, sehingga yang kita tebarkan ini benar-benar rahmat dan manfaat. Sehingga alam semesta ini benar-benar berjalan sesuai kehendaknya, berjalan sesuai dengan apa? Keteraturannya, teman-teman. Ini Bunda Dewi. Kang, bisa ditambahkan slide untuk menaikkan level kesadaran dari fujur ke takwa, mengarahkan ke subjek ya. Bismillah, teman-teman, nanti agar kita nanti jauh lebih bisa nol, bismillah nanti agar kita benar-benar bisa naik ke level yang takwa. Nah, di Ma'rifatullah, teman-teman, dengan menyadari Allah inilah penting sekali, teman-teman ya. Menyadari Allah, selalu terkoneksi dengan Allah, jiwa kita terhubung dengan Allah, bismillah akan membawa kita selalu berada di level takwa. Ya, insya Allah Bunda Dewi besok nanti kita akan pelajari jauh lebih dalam ya di materi besok terkait dengan Ma'rifatullah, begitu. Maka teman-teman hari ini kan kalau kita lihat bangsa Indonesia, apalagi di dunia medsos, masya Allah ya, pancar ya ini bencana-bencana ini karena saya meyakini bahwa itu bagian dari akumulasi energi yang kita pancarkan. Ya, energi yang lewat tulisan, lewat perkataan gitu. Itu terakumulasi semakin membesar yang harinya pecah hari ini, ambiar hari ini, teman-teman. Ya, naudzubillah. Ya, maka yuk teman-teman, ya. Maka disinilah kita yang harus memulai, ya harus memulai dari kesadaran diri kita.
Sehingga kesadaran ini benar-benar akhirnya menular pada keluarga kita. Nah, dari keluarga inilah akan membesar semakin meluas, semakin besar ke lingkungan kita. Karena kalau tidak ada yang mulai, ya siapa lagi kalau bukan diri kita. Maka baru beberapa, jadi ini kisah nyata teman-teman ya. Jadi ketika saya survei di sebuah tempat, ketika saya rencana membuka pemancingan teman-teman ya di daerah Buja. Ketika saya survei ke sana, saya tanya teman-teman, apa sih yang mengakibatkan ikan-ikan itu mudah mati gitu ya. Ternyata ikan ini mudah mati adalah, saya tanya langsung ke penjaganya, pemiliknya teman-teman. Ternyata ketika pemiliknya atau pemiliknya bahkan penjaganya itu ketika dalam kondisi stres, dalam kondisi tidak tenang, maka akan berdampak pada ikan gitu. Ya artinya tadi semuanya ini benar-benar satu utuh tak terpisahkan dan semua terhubung teman-teman. Maka apalagi sifat energi tadi ya, mengalir, menular dan menyebar. Bahkan energi pemiliknya saja ketika tidak nyaman berada di level fujur, itu membuat kualitas ikan itu mudah mati. Sama teman-teman. Ketika kita ya buat ibu-ibu saja, mama ini. Ketika jenengan ya, emak-emak ini ya, ibu-ibu ini masak misalnya, ketika berada di level fujur, maka energi yang dipancarkan akan negatif dan itu akan mempengaruhi rasa nasinya. Coba nanti teman-teman rasakan saja gitu. Masak dalam kondisi mood gak bagus, dalam kondisi jengkel, dalam kondisi negatif, maka rasa makanan juga akan ambiar. Beda kalau mama ya, ini masaknya dengan sepenuh cinta gitu. Ya, dengan sepenuh cinta, dengan penuh pelayanan, dengan sepenuh hati, nanti akan beda rasanya. Karena tadi sifat energi itu mengalir, menyebar, teman-teman. Maka disinilah teman-teman kita harus paham bahwa di dunia ini ini terkait tadi dengan pertanyaan Budha Husnul, ini untuk melengkapi. Kita harus paham bahwa di dunia ini ada dua hal ya. Ada yang bisa kita kendalikan, ada yang tidak bisa kita kendalikan. Apa yang bisa kita kendalikan? Yaitu yang ada dalam diri kita. Ya, ada dalam diri kita. Apa itu? Pikiran kita, perasaan kita, ucapan kita, tindakan kita. Ada juga hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, yaitu di luar diri kita. Orang lain, pasangan, anak, cuaca, dan lainnya. Nah, banyak orang menderita karena fokus kepada di luar dirinya. Berusaha mengendalikan orang lain, berusaha mengubah orang lain, berusaha mengubah pasangannya, berusaha mengubah anaknya. Justru yang terjadi kalau kita fokus mengendalikan mereka, mengendalikan yang di luar, ujung-ujung kita akan kecewa, ujung-ujung kita akan capek, teman-teman. Karena itu bukan ranah kita, bukan wilayah kita. Maka fokus saja pada apa yang bisa kita kendalikan, yaitu yang ada di dalam, yaitu pikiran kita, perasaan kita, gitu, ucapan kita, perilaku kita. Ketika kita bisa mengendalikan apa yang di dalam, maka Allah akan membuat kita mampu mengendalikan apa yang ada di luar. Teman-teman. Ya. Disitulah cara kerja Allah, teman-teman. Di saat kita mampu memperbaiki apa yang di dalam, maka Allah akan memperbaiki yang ada di luar. Ya. Maka fokus saja apa yang di dalam. Tidak usah fokus menilai di luar. Tidak usah menjudge, menghakimi. Ya, orang ini seperti ini, anak ini seperti ini. Fokus aja bagaimana memperbaiki kondisi ruang jiwa kita, ruang batin kita, ruang kosong ini selalu murni, selalu nol. Ya, selalu murni, selalu nol itu. Sehingga kita tidak mudah terpancing, sehingga kita tidak mudah terbawa arus ya, dikendalikan oleh keadaan kita, oleh lingkungan kita. Ya. Begitu, teman-teman. Oke, mungkin ada satu lagi pertanyaan. Oke ya, teman-teman. Mungkin cukup itu. Oke. Bagaimana supaya kita fokus ke diri, ya? Maka lagi-lagi ini adalah soal kesadaran, soal keputusan, ya. Jadi Pak, kita ini tadi kan kita diberikan satu pilihan, ya. Kita ini manusia ini istimewa, aja diberikan pilihan. Maka bagaimana kita fokus ke dalam? Saat kita memutuskan fokus untuk ke dalam, saat itu kita akan fokus ke dalam. Ya, gitu Pak Indra. Maka tingkatkan kesadaran kita. Jadi fokus ke dalam itu artinya tadi fokus
fokus memperbaiki kualitas pikiran kita, kualitas jiwa kita, melakukan satu proses tazkiyatun nafsi, gitu. Proses pembersihan, gitu. Apa itu proses tazkiyatun nafsi tadi? Dari rasa iri, benci, marah ini harus perlu kita nolkan, perlu kita murnikan, teman-teman. Sehingga di dalam ruang dalam kita, ruang batin kita, ruang pikiran perasaan kita ini ya benar-benar murni, yang ada hanyalah Allah. Ya, ini yang benar-benar perlu kita bersihkan. Kang, berarti untuk lebih jelasnya kalau menghadapi anak melawan gimana? Ya. Nah, ini, teman-teman. Terkait dengan bagaimana untuk melawan anak ini. Nah, seringkali ketika anak kita bandel, anak kita melawan kita sebagai orang tua kan di dalam ini terpancing apa? Energi negatif kita. Kita tersulut. Kita ini orang tua harusnya dihargai gitu, sehingga kita mudah marah. Maka apa? Kita ridho, kita terima dulu kondisi anak, teman-teman. Jangan sampai kita terpancing. Ya, jangan sampai kita terpancing. Ya. Kenapa anak nakal itu semakin nakal? Ya, karena apa? Orang tua tidak ridho, gitu. Artinya tidak ridho. Kayak gini, prinsipnya kan ridho Allah terhadap anak itu tergantung ridho orang tua kepada anak, gitu. Nah, bagaimana agar anak kita, teman-teman, yang belum soleh ini menjadi soleh? Maka apa? Maka hati kita harus ridho dulu, harus terima dulu, gitu. Harus terima. Jangan ada kejengkelan, jangan ada komplain, gitu. Di wilayah hatinya, ini di wilayah hatinya, di wilayah energi, di wilayah kesadaran ini harus ridho dulu, harus terima. Nah, di wilayah apa? Di wilayah dohirnya, teman-teman, kita melakukan pendekatan, melakukan komunikasi, gitu. Menjadi sahabat yang baik, gitu. Dengan menjalin komunikasi, gitu. Nah, bismillah, Bunda, terkait dengan bagaimana pola asuh yang sesuai dengan kehendaknya, nanti kita akan bahas di kelas sadar parenting, ya. Di kelas parenting nanti akan jauh lebih detail terkait dengan itu, ya. So, ini dari sahabat kita, guru kita, Bang Sajani dari Malaysia. Maaf, mencela dari Malaysia, Kang. Oh, Masya Allah. Kang Kudin ada bersama. Beliau kirim salam. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya, semoga bisa bergabung. Semoga nanti bisa silaturahmi kembali di Malaysia, Bang. Ya, udah lama ya. Ini banyak kawan-kawan Malaysia juga yang sebenarnya ingin segera mengadakan kelas di sana. Kami ke Darwah. Info terakhir kemarin, Bang, ya. Info terakhir katanya Malaysia juga melarang teman-teman dari membatasi, ya, paling nggak sampai bulan Desember, ya. Semoga nanti kondisi ini ya pasti akan berlalu. Ya, kita juga kadang saya sendiri juga gini, teman-teman. Karena tadi ya di dalam satu rahasia masalah itu kan ada kata masa, ya. Maka yang namanya masa ini semua atas kehendaknya. Maka dalam makolahnya Syekh Abdul Qadir Jailani, setiap peristiwa bahkan musibah pun itu punya masanya. Kita tidak bisa mengundurkan sekaligus tidak bisa memajukan. Maka pertolongan Allah, ya, itu pasti hadir itu. Hadir di saat yang tepat, bukan soal cepat atau lambat. Nah, tepat menurut siapa? Ya menurut Allah. Ya, menurut Allah. Maka tugas kita hanya wasta'inu bisobri wasolah, bertahan dan bertuhan. Ya, bertahan dan bertuhan. Teman-teman, maka bismillah, pertolongannya akan hadir. Sama di tengah-tengah kondisi pandemi ini, kondisi Covid ini, ya pasti akan berlalu. Pasti akan berlalu. Karena sifatnya ini relatif. Sifatnya hanya sementara. Disinilah kualitas kesadaran kita, kualitas jiwa kita, kualitas keimanan kita akan benar-benar ditempa, diuji. Ya. Ada dua orang, teman-teman. Semuanya tergantung. Nanti kita akan belajar lebih dalam besok, ya. Semuanya tergantung respon kita, kan. Di saat kondisi pandemi ini. Ya tadi membuat kita semakin sadar, semakin dekat, semakin taat kepada Allah, atau justru sebaliknya, ya. Semakin lalai dan jauh dari Allah, ya. Maka agar kita benar-benar respon kita ini selalu baik, teman-teman, maka pentingnya adalah proses tazkiyatun nafsi, aktivasi energi dan perbesian itu benar-benar selalu kita lakukan. Sampai kapan? Ya sampai akhir nafas kita. Ya, tazkiyatun nafsi, aktivasi energi ini ya terus-menerus aktif, ya. Aktif itu kan kata kerja. Maka dalam termsnya Quran itu kan zakah, ya, mensucikan. Mensucikan itu kata kerja, gitu. Artinya kata kerja ya kita terus-menerus, bukan pasif, gitu. Dan itu sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Maka jangan pernah merasa kita sudah suci. Jangan sudah merasa kita sudah bersih. Jangan merasa bahwa kita ini sudah ahli ibadah, ahli sedekah, dan ahli-ahli yang lain, teman-teman. Ya, maka harus kita mawas di situ. Banyak orang yang
terpleset ya, terpleset merasa dirinya sudah ahli ibadah, ahli sedekah gitu. Justru yang membuat nanti diri kita terjatuh ya. Begitu, teman-teman. Oke. Kita lanjut bismillah nanti di sesi yang keempat besok jam 9, teman-teman, dan sesi yang kelima. Saya harapkan teman-teman bisa hadir hingga menuntaskan hingga akhir ya. Dan semoga nanti kita bisa bertemu di kelas offline ya, teman-teman. Karena kelas ini akan jauh lebih powerful, lebih berasa ketika benar-benar dilaksanakan secara offline. Jadi offline karena memang karena ini karena konsepnya adalah camp ya, teman-teman. Konsepnya camp ya. Karena ini harapannya menjadi semacam kita benar-benar uji lah ya, berhenti sejenak dari hirup pikuk dunia. Jadi maka konsepnya adalah camp 2 hari 1. Nah, di sini nanti kita akan banyak praktek langsung ketika kelas offline ya. Bismillah. Tapi tidak mengapa ya, meskipun offline harapannya teman-teman bisa memahami betul dan mengaplikasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, sekali lagi teman-teman terima kasih, sampai jumpa besok ya di sesi yang keempat dan kelima. Saya harapkan teman-teman selalu dalam kondisi sehat ya, tetap jaga semangatnya. Kita tuntaskan hingga akhir besok ya. Dan saya mohon maaf apabila banyak kekurangan ketika melayani teman-teman di 1 hari yang pertama ini. Saya mohon maaf. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.